Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita melanjutkan materi berikutnya tentang cara penyambungan internet dan layanan yang ada di internet. Ya. Baik, mata pelajaran ini tentang pembinaan khususnya mata pelajaran khusus di bidang internet ya. Saya Muhammad Irfan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Baik, kita masuk ke materi. Jadi yang pertama kita bahas dulu jenis-jenis modem. Ya. Kemudian cara instalasi modem. Ya, dalam hal ini adalah modem eksternal yang kita pakai. Kemudian fungsi layanan yang ada di internet. Ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Ya. Sebelum kita lanjut masuk ke jenis-jenis modem, kita harus tahu dulu apa itu modem. Jadi modem itu adalah atau fungsinya adalah merubah komunikasi dua arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Sebuah sinyal digital yang dikirimkan dari komputer diubah menjadi sinyal analog terlebih dahulu oleh modem dan ditransmisikan melalui kabel telepon untuk dihantarkan ke komputer lainnya dan sebaliknya. Jadi sebenarnya fungsi modem inilah yang mengubah sinyal digital ya yang dikirimkan ke komputer sehingga kita bisa melihat atau bisa melakukan komunikasi ya, sehingga kita bisa melakukan internet dan sebagainya ya. Jadi modem itu sendiri adalah alat ya, sebuah alat yang digunakan untuk komunikasi untuk persoalan jaringan ya. Gambarannya seperti ini ada modem ya. Kemudian modem ini tentunya harus disambungkan dengan line telepon, kemudian disambungkan dengan menggunakan kabel alat transmisinya, kemudian setelah itu disambungkan dengan komputer atau laptop. Nah, di sinilah nanti kita bisa melakukan browsing atau melakukan akses internet. Seperti itulah fungsinya. Ini sebenarnya untuk alat komunikasi sebenarnya ya. Tanpa ini tidak bisa kita bisa internetan. Jadi itulah fungsinya modem ya. Selanjutnya jenis modem berdasarkan pemasangannya. Yang pertama ada namanya modem internal. Jadi modem internal ini perangkat jaringan yang terdapat pada papan ekspansi dipasangkan pada slot motherboard. Keuntungan modem inilah cara pemasangannya mudah dan harganya relatif lebih murah. Sebenarnya modem internal ini mungkin boleh dikatakan sudah tidak digunakan lagi karena sekarang sudah rata-rata sudah menggunakan modem eksternal ya yang lebih praktis. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada yang dulu itu ada namanya modem internal. Jadi penggambarannya seperti ini alat modemnya, modem internalnya, kemudian ini dibuka casing komputernya, kemudian dipasangkan di dalamnya ya, yang kartu tadi ini dipasangkan. Nah, nanti di bagian belakang inilah yang hasil dari ini yang disambungkan ke line telepon. Ini terpasang langsung di komputer kita ya, nanti di sharing dengan komputer lain seperti itu untuk koneksi internetnya. Yang kedua ada namanya modem eksternal. Tentunya eksternal berarti dipasang di luar, biasanya ditancapkan pada menggunakan slot USB dan kabel LAN. Kelebihan dari modem inilah dengan mudah dibawa atau dipindahkan ke tempat lain. Kalau yang tadi itu harus di komputer itu sendiri ya. Kalau sudah terpasang kita akan repot lagi untuk membukanya. Cuman mungkin dari segi harga lebih murah dibandingkan modem eksternal. Ya, seperti inilah penggambarannya berbagai jenis modem eksternal. Ini modem eksternal tinggal disambungkan kabel langsung masuk ke PC. Nah, kemudian modem yang sekarang itu modem WiFi. Ya, tinggal dinyalakan, kemudian kita sambung WiFi, kita tinggal tangkap signalnya. Kemudian yang mungkin dulu orang pakai modem USB, bentuknya seperti model flash disk ya. Nah, cuman ini adalah modem ya. Jadi bisa menerima sinyal, kemudian kita bisa internet seperti itu. Kemudian berdasarkan teknologi dan atau jenis koneksinya, ada yang pertama modem analog. Ya, ini modem koneksi seperti yang modem internal ya. Jadi koneksi dial-up melalui jaringan telepon kecepatannya sangat kecil ya, 14,4 kbps, 28 kbps dan 56 kbps ya, sangat lambat ya.
Kemudian modem DSL atau Digital Subscribe Line dengan ada dua jenis DSL, yaitu ADSL dan SSL. Inilah yang digunakan di rumah-rumah ya, atau di Telkom seperti itu ya, dengan kecepatannya tentunya sudah ada yang 5 Mbps, 10 Mbps ya. Kalau sekarang itu kalau di sekolah rata-rata sudah menggunakan IndiHome dengan kecepatan 10 Mbps, ada yang 20, 30, 50 sampai 100 Mbps. Bahkan itu sudah ada di atasnya. Ya, tentunya sudah menggunakan modem yang sudah kecepatannya lebih cepat. Makin cepat tentunya akses internet kita juga makin cepat kita tangkap. Kemudian modem kabel ya, ini menerima dan data internet yang melalui jaringan TV kabel, ini khusus juga ya. Kemudian modem CDMA, yaitu modem dial-up wireless dengan teknologi CDMA. Nah, ini mungkin seperti modem CDMA itu seperti Smartfren ya, seperti itu contohnya. Kemudian ada modem GSM ya, modem wireless juga ini yang berbasis USB ya. Nah, ini berbasis GSM, bisa GPRS atau Edge layanan 3G. Nah, sekarang sudah 4G tentunya beda-beda ya. Jadi menggunakan provider yang GSM, contohnya Telkomsel, Tri ya, seperti itu. Kemudian proses penyambungannya ya. Kalau yang ini proses penyambungannya menggunakan dial-up ya, berarti sambungan langsung telepon. Dari telepon langsung masuk ke modem, modem langsung masuk ke PC kita. Jadi ini sifatnya masih sendiri ya. Ini masih model zaman dulu. Kemudian sudah berbasis WiFi. Jadi ini modem Internet Service Provider jaringan telepon masuk ke modem. Modem nanti disambungkan dengan WiFi. Ya, ini langsung menerima ke laptop kita seperti itu. Jadi tidak usah pakai kabel lagi, sudah menggunakan WiFi. Kemudian yang lain yang sekarang itu sudah menggunakan IndiHome, jadi modemnya sudah menyatu dengan WiFi, jadi tidak perlu lagi perangkat seperti ini, tapi sudah satu paket alatnya, kemudian langsung disambungkan dengan komputer kita yang sudah ada akses WiFi-nya, tinggal dihubungkan. Kalau dia punya password, tinggal dimasukkan sesuai dengan password pada modem ini ya, atau WiFi ini. Kemudian kita juga tentunya sudah bisa menggunakan handphone kita untuk disambungkan dengan modem WiFi ini. Ya, sudah include dalamnya. Kalau ini tadi masih berpisah. Selanjutnya sekarang sudah tidak mesti lagi kalau kita menggunakan modem seperti ini, tapi sekarang handphone itu sudah bisa menjadi sekaligus jadi WiFi, sekaligus bisa menjadi akses internet, dan kita bisa tethering. Jadi istilahnya tethering ya, berbagi WiFi yang ada di sini, dia koneksi internet, penting ada paket datanya, kemudian dihubungkan dengan ini. Ya, jadi sekarang sangat-sangat simpel, boleh dikatakan modem itu sudah ada di tangan kita, di HP kita. Jadi tidak perlu dapat robot atau harus beli atau membawa kabel dan sebagainya, tidak perlu, cukup di handphone kita sekarang. Jadi sekarang sudah boleh dikatakan sangat canggih, handphone kita sudah bisa untuk akses internet dan bisa kemana-mana, dan bahkan tanpa ini pun sebenarnya sudah bisa. Jadi cukup di genggaman kita sudah bisa browsing atau mencari informasi yang ada di internet. Ya, sekarang kita lihat cara menginstal modem. Kalau ini modem eksternal ya, mereknya Telkomsel Flash. Kita lihat caranya. Saya kecilkan suaranya. Ya, jadi tentunya dipersiapkan dulu alatnya seperti ini. Ya, kemudian dicolokkan di sini. Tapi sebelumnya ini harus kita buka, kemudian menyiapkan. Ini contohnya adalah Tri. Ya, dibuka kemudian dipasangkan kartu di dalamnya ya, seperti itu. Nah, tentunya sudah ada paket dalam dan sudah registrasi di kartu tersebut ya. Nah, ini contoh modem untuk GSM ya, untuk modem GSM ya, seperti itu. Nah, kemudian disambungkan, kemudian nanti akan otomatis ada muncul pemberitahuan bahwa ada yang masuk perangkat baru. Nah, tinggal kita install, pilih bahasa, bisa bahasa Inggris, kemudian next saja ya, next lagi. Nah, dia akan terinstall, nanti akan muncul di desktop kita. Nah, seperti itu. Sampai selesai, nanti tinggal launch saja. Nah, ini sudah
selesai proses installnya, tinggal cek jaringan. Nah, jaringannya kalau sudah ada HSDPA itu muncul, tinggal dikonekkan. Nah, ini sudah ada download dan upload dan downloadnya sudah ada. Nah, itu jaringannya. Nah, sekarang kita mencoba buka salah satu web browser, kita googling, tinggal cari, ya misalnya ini. Nah, ini akan ada, ya. Nah, sudah buka internet. Seperti itu caranya, sangat-sangat mudah, tinggal next saja. Setelah itu finish, nanti tinggal connect. Tapi tentunya dipastikan koneksi internetnya ada dan kuota internetnya itu ada. Seperti itu. Jadi cara installnya secara umum, pasangkan kartunya, kemudian colokkan pada modem, kemudian muncul bahasanya, klik OK saja. Kemudian muncul Telkomsel Flash, klik next. Ya, I agree, relocation. Kemudian start mode folder. Kemudian nanti shortcut pada ini desktop itu tinggal diklik double untuk membuka aplikasinya, profilnya. Nah, kemudian pilih connect. Ya, nanti tinggal browsing. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, tinggal di connect. Seperti itu untuk cara installnya. Kemudian fungsi layanan Anda di internet. Layanan Anda di internet pernah ada tentunya www. Ya. Jadi kepanjangan www itu adalah World Wide Web. Layanan untuk mencari informasi dan data dengan mudah. Kemudian browsing atau surfing berfungsi untuk menemukan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi. Ya, browsing ya, mencari, searching bisa juga sama. Kemudian electronic mail atau email. Jadi kepanjangannya email itulah electronic mail. Sebuah layanan untuk pengiriman dan penerimaan surat elektronik. Jadi dia bisa mengirim dan menerima surat elektronik. Nanti kita akan bahas cara membuat email dengan menggunakan akun Gmail ya, seperti itu. Kemudian news group. Jadi news group untuk berkomunikasi dan berdiskusi membahas suatu topik dalam sebuah forum antar pengguna satu dengan yang lainnya. Ini banyak ya. Bisa news groupnya yang ada di Facebook itu ada bentuk grup. Kalau sekarang kan sudah WA, kemudian WhatsApp ya, kemudian ada apalagi Telegram ya, itu salah satu bentuk mode komunikasi yang banyak digunakan. Kemudian FTP, file transfer protocol. Jadi memungkinkan pengguna untuk menyalin file secara elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya dalam internet. Ini sebenarnya untuk proses download ya. Kalau kita klik ada link downloadnya, berarti kita mengunduh file yang ada di internet. Ya, biasa orang upload dulu, kemudian kita kasih linknya. Setelah dikasih linknya, orang tinggal buka. Nah, itu salah satu teknologi dari file transfer protocol. Oke, saya ambil dari sumber dari internet. Tadi itu saya lupa cantumkan dari YouTube ya, cara menginstal modemnya. Kemudian tugas untuk Anda, yang pertama jelaskan apa fungsi modem, perbedaan modem internal dan eksternal, apa perbedaan modem GSM dan CDMA. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan electronic mail, kemudian apa yang dimaksud dengan file transfer protocol. Ya, semua sudah saya jelaskan di materi tadi. Silahkan dipelajari, dicari jawabannya, kemudian ditulis di buku Anda, kemudian dikirim melalui WA grup ya, nanti dikirim di situ. Oke, seperti ini dulu tugas yang saya berikan, dan materinya semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.